Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya teman-teman pada hari ini? Baik-baik aja kan? Oke. Udah ada yang masuk kerja? Oke, sama dong. Atau udah masuk kerja juga? Ini hari ketiga WFO kita ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu sehat, banyak umur, dan dilindungi dari segala macam bahaya. Mau penyakit kayak apa kayak, pokoknya teman-teman dilindungi semuanya sama Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, untuk kesempatan kali ini Ata akan ngebahas tiga, 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 tiga hal gitulah ya, atau tiga kesalahan yang umum banget terjadi pada percakapan di bahasa Inggris, di percakapan sehari-hari, di daily conversation in English. Nah, itu kesalahan-kesalahan itu adalah merupakan ekspresi gitu ya, yang sebenarnya kadang-kadang tuh udah general sekali, tetapi ternyata salah gitu ya. Mau tahu atau apa, mau tahu banget, jadi tetap lihat ya. Jadi untuk teman-teman yang belum gabung sama channelnya kita, langsung aja gabung ke EduTap Official 92. Nah, insya Allah di situ nanti kita bakal banyak review tentang pelajaran-pelajaran tentang apa aja deh, pokoknya hal-hal yang bermanfaat lah ya. Jadi untuk dapat membantu dan meringankan pekerjaan ibu guru, bapak guru, ibu dosen, bapak dosen, pokoknya semuanya deh ya, hal-hal yang mungkin bisa membantu kawan-kawan menambah ilmunya. Nah, apa aja sih kesalahan-kesalahan yang ada di dalam ekspresi sehari-hari itu ya? Yang pertama adalah free sex. Free sex. Pernah dengar nggak istilah itu? Pasti pernah ya. Nah, free sex ini adalah ekspresi yang common sekali yang biasanya kita dengar gitu ya. Tapi kita sebagai apa ya? Kita sebagai orang awam tentunya tahu banget arti yang dimaksud dari free sex ini adalah seks bebas gitu kan. Jangan lakukan free sex gitu ya. Tetapi sayang disayang bahwa sebenarnya free sex itu salah konsepnya ya, bukanlah free sex. Artinya kalau free sex itu artinya seks gratis, percuma ya, seks percuma atau seks gratis. Nah, hubungan seks yang dilakukan dengan gratisan, tapi bukan seks bebas yang seperti konsep atau pemahaman maknaannya seperti seks bebas yang dimaksud kawan-kawan. Nah, jadi apa dong gitu ya? Apa dong term atau istilah yang pantas atau yang tepat sekali digunakan untuk mengungkapkan jangan lakukan free sex gitu ya, atau jangan lakukan seks bebas. Seks bebas atau yang teman-teman tahu selama ini dengan free sex itu bisa bukan bisa, tetapi memang harus diganti dengan premarital sex. Premarital sex. Premarital sex. Apa itu premarital sex? Adalah seks yang dilakukan, hubungan seksual yang dilakukan sebelum menikah. Kayak gitu. Jadi itulah yang dia maksudkan dengan seks bebas. Oke? Berarti mulai sekarang jangan bilang lagi ya, untuk misalnya atau juga pernah nemuin beberapa literatur atau beberapa jurnal gitu ya, ketika mentranslate atau ketika baca banyak sekali penulis atau autor dari penulisan jurnal itu menuliskan free sex gitu ya. Misalnya tingkat apa ya, melakukan free sex pada remaja gitu ya, misalnya di Indonesia atau khususnya di Kalbar sendiri gitu. Nah, sebenarnya bukan free sex tapi premarital sex ya, premarital sex. Jadi itu seks yang dilakukan sebelum menikah. Alright, lanjut ke dua ya, atau lihat dulu. Yang kedua adalah thanks God. Thanks God. Thanks God. THANKS God. Thanks God. Use S. Oke. Nah, kawan-kawan, hal ini udah biasa banget kita dengar ya. Ada beberapa kali bukan beberapa kali atau sering banget gitu ya. Thanks God gitu ya. Didramatisir banget gitu ya. Artinya si pembicara yang speakernya ini maksudnya pengen mengungkapkan rasa lega banget gitu. Aduh selamat, aduh untunglah gitu lah, aduh syukurlah kelasnya belum dimulai, aduh untunglah dosennya belum masuk, saya padahal terlambat ini gitu ya. Jadi itu adalah sebuah ungkapan, sebuah frasa yang menunjukkan rasa syukur gitu ya, berterima kasih lah gitu ya. Tapi sebenarnya
sebenarnya itu yang benar itu bukanlah thanks God, tetapi thank God. Oke? Thank God itu menunjukkan bahwa pembicara itu menyatakan bahwa mereka bersyukur atau lega sekali gitu kan. Misalnya thank God I pass, misalnya gitu. Kalau teman-teman lagi UTS, lagi MIT, lagi UAS gitu ya, atau lagi ujian apa aja deh ya, UKOM atau apa aja, bersyukur bahwa saya lulus ujian, jadi thank God I pass kayak gitu. Atau misalnya apa ya, macet di jalan, tiba-tiba nyampe ke kelas, terus dosennya belum datang, kelasnya belum dimulai, terus bilangnya I got here in time, thank God gitu. I got here in time, thank God. Oke gitu. Jadi saya sampai di sini tepat waktu, atau ya mengungkapkan rasa leganya karena kelasnya belum dimulai, mungkin karena dosennya belum datang, ada apa aja gitu mungkin ya. Nah, kayak gitu menunjukkan bahwa teman-teman atau pembicara itu bersyukur bahwa hal-hal yang tidak terjadi, yang buruk tidak terjadi gitulah ya. Nah, thank God bukan thanks God. Nah, sebenarnya thanks God itu juga grammatically incorrect. Jadi tidak sesuai dengan grammar ya. Nah, kalau teman-teman mau menunjukkan, mau tetap kekeh pakai thanks God, mungkin dengan persepsi yang berbeda. Misalnya thanks, God, thanks God. Tetapi frasa thanks God itu adalah ungkapan berterima kasih, seolah-olah kawan-kawan langsung ngomong dengan Tuhan gitu ya, dengan Allah gitu. Thanks God boleh, tetapi kalau dalam segi penulisan kan, kalau bahasa ini kan ada yang dilisankan, yang diucapkan, ada juga yang dituliskan. Jadi kalau misalnya teman-teman buat esai pendek atau tentang diary, misalnya if your lecturer asks you to do that, please use comma after thanks. Jadi thanks God. Udah 2 kan? Aduh, pagi-pagi udah dapat ilmu, alhamdulillah ya. Pokoknya kita ada apa-apa aja yang bermanfaat, saling share-share aja ya teman-teman ya. Atau juga masih belajar ya, masih banyak sekali belajarnya. Nah, yang ketiga apa? Ayo kita cek lagi. Aduh, ini sering banget lah dipakai. Worth it. Worth it. Worth it. WORTHED. Jadi sering banget orang-orang nulis word ditambah ed. Worth it. Padahal kalau misalnya kita cek nih di dalam irregular verb, we couldn't find worth it di dalam list itu. Ya tetap aja kalau misalnya pas verb to dari word ya word gitu ya, bukan worth it. Tapi zaman dahulu kala kalau begini ini ya berubah ya ininya ya. Ini latar belakang kampus yang asri ya, bagus banget nih, banyak pohon-pohonnya hijau, tapi saking mungkin terang ya, jendela cuy. Oke, lanjut ta. Jadi dulu kala itu si Shakespeare itu begitu bahasanya. Jadi anak-anak bahasa itu memang dipengaruhi oleh hasil-hasil ciptaan dari bahasa itu sendiri gitu ya. Lah itu puisi, lah itu cerpen, lah itu apa aja di novel. Jadi juga pasti mempengaruhi sejarah-sejarahnya gitu. Jadi anak bahasa yang memang kayak gitu. Terus dari Shakespeare itu kenapa dia pakai worth it, yaitu untuk supaya ngebagusin puisinya aja. Jadi supaya kan kalau misalnya dalam bahasa kan kita do believe it, hal-hal yang indah gitu ya, walaupun dia tidak grammar benar grammarnya, tetapi selama itu indah untuk kebutuhan keindahan ya nggak masalah. Misalnya kayak lagu, kita kan susah juga ya ketemu lagu harus grammar gitu ya, jadi aneh jadi lagunya ya. Gitu juga kayak puisi, jadi bisa diganti-ganti lah ya sesuai dengan keindahan dari sang penulis atau penciptanya. Tapi intinya tetap sama, inti dari isi-isinya itu sama aja ya. Kita bisa guess the meaning from the context atau dari karakteristik yang ada di dalam puisi itu. Kok jadi ngomongin puisi, aduh pokoknya udah deh gitu aja. Nah,
Jadi si Shakespeare ini lumayan besar memberikan pengaruh kepada kita semua ya. Alhasil jadinya kita bilangnya worth it semua gitu ya. Padahal sebenarnya worth it ya, worth it. Atau misalnya memang ya word aja kalau misalnya memang udah past tense gitu ya. Nah, word sendiri itu sebenarnya bukan kata kerja ya, sehingga pemasangan akhiran id itu tidak menunjukkan bentuk lampau pun sudah salah sebenarnya gitu ya. Kita nggak bisa nemuin itu. Nah, kalau misalnya kita mau cari di regular verb berkali-kali juga nggak bisa ya, memang kayak gitu ya, tetap word karena itu menunjukkan sifat gitu kan. Jadi bentuk lampau dari word ya juga word, bukan worth it. Tapi kalau misalnya ada bunyi it itu ya berasal dari it, bukan ed ya. Terus apa ya kalau contohnya ya, kalau misalnya bentuk presentnya nih, bentuk present dari word, it's not worth my time misalnya gitu. It's not worth my time, itu presentnya. Nah, kalau misalnya past tense-nya yang berubah yang to be-nya, karena itu bentuknya nominal sentence. Ingat, nominal sentence dan verbal sentence. Kalau belum nanti kita buka-buka lagi bukunya, nanti kita juga bisa buat penjelasan kayak gini ya. Nah, kawan-kawan, di dalam bahasa Inggris itu kita kenal dengan dua jenis sentence. Yang pertama itu verbal, yang kedua itu nominal. Nah, if kawan-kawan mau buat sentence using nominal sentence, you need to be in your sentence. Jadi misalnya it is not worth my time, berarti kalau past tense-nya it wasn't worth my time gitu. Jadi yang berubah to be-nya kalau menunjukkan bentuk lampau. Jadi bukan worth it ditambah id ya, tetapi worth it. Jadi ini sangat berharga gitu ya. Tetap aja kalau tulisannya ya worth it ya. So there is no such thing a word as a worth it, no, nggak ada ya. Jadi itu aja. Oke. Gitu ya teman-temannya. Nanti kita belajar lagi buat ininya, buat kalimat-kalimatnya. Tetapi ini adalah bentuk frasa yang sering sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, biar kita nggak malu-malu amat gitu ya. Wajar lah ya kawan-kawan kalau kita salah, ya namanya juga kita itu namanya aduh maaf ya ke-interrupted, tadi ada yang nelfon tiba-tiba langsung ini hilang, nggak apa-apa ya, kita lanjutin lagi. Jadi teman-teman, sebenarnya kita nggak jadi masalah ya kalau salah, itu maklum lah ya, semua orang itu salah dalam belajar. Jadi makanya karena kita salah, kita wajib belajar ya, bukannya kita bersyukur bahwa kita salah terus, bukan kayak begitu. Tetapi ketika kita salah teruslah belajar itu akan memperbaiki diri kita. Jadi jangan malu, justru malu banget kalau kita nggak belajar atau kita berhenti belajar. Oke? Nah, jadi ada 3 hal yang kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama adalah apa tadi? Apa? Ayo bisa di komen ya. Di komen di bawah ya. Free sex ya. Free sex yaitu premarital sex. Yang kedua adalah thanks God jadi thank God. Yang ketiga adalah worth it. Tetap worth, atau kalau misalnya kawan-kawan mau nunjukin pakai it, itu adalah penggantinya jadi worth it ya. Nah kawan-kawan, sebagai ESL kita itu atau mempelajari bahasa Inggris sebagai bukan bahasa kedua kita ya. Kalau di Indonesia itu bahasa Inggris bukan sebagai bahasa kedua, tetapi sebagai bahasa asing. Jadi kalau misalnya kayak di Malaysia, we can find ya Malaysian cakap Inggris a lot. Jadi kalau misalnya di Malaysia banyak orang lah cakap bahasa Inggris, karena bahasa Inggris bagi mereka adalah second language atau bahasa kedua. Jadi bahasa kedua itu adalah bahasa yang kawan-kawan gunakan ketika kehidupan sehari-hari. Apabila kawan berkunjung ke market, apabila kawan pergi ke school, apabila kawan pergi ke university, you can talk with that language. So they are combined with the Malay and also the English. Di sana juga ada bahasa Tamil, oke kan? Jadi ya everyone could understand. Jadi setiap orang bisa mengerti. But in Indonesia, English just as a foreign language. Bahasa Inggris itu bahasa asing yang tidak digunakan di kehidupan sehari-hari, tetapi diajarkan, disampaikan di sekolahan, di university atau di tempat-tempat kursus untuk
tujuannya sampai hari ini adalah sebagai soft skill ya, soft skill kawan-kawan biar bisa capable ketika ntar kerja, ada tambahan lah ya gitu-gitu ya, ada tambahan biar kerjanya makin mantep. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman salah ya biasa aja, karena kita memang bukan bahasa kita sehari-hari. Kalau misalnya salah, belajar lagi, udah belajar praktekkan, karena bahasa harus dipraktekkan. Kalau teman-teman nggak punya teman untuk ngobrol, buruan datang ketemu Ata ya, bisa ketemu Ata di UPT Bahasa Poltekkes Kemenkes Pontianak ya. Jadi biar bisa punya klub-klub kecil gitu, biar kita bisa ngobrol atau buat kegiatan sehari-hari. Terima kasih banyak telah mendengarkan sampai selesai. Minta maaf kalau banyak salah ngomongnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Ata dan juga bagi teman-teman. Oke, see you in the other occasions. Thank you very much for listening. Bye bye. Assalamualaikum.